Hari ini agenda kita membuat laporan polisi kepada Baris terkait dengan sebuah film, produksi film yang mengangkat sebuah cerita terkait dengan pembunuhan almarhum Vina. Yang menurut kami film ini merupakan film yang kontroversi. Maka dari itu poinnya ada dua. Pertama, ada delik pidana. Dalam hal ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Kemudian yang kedua, pasal 31 Undang-Undang Perfilman. Ada dua ranah yang bisa diambil oleh penegak hukum dan juga pemerintah. Terkait pasal 28 ayat 2 tentang ITE, kemudian junto pasal 45 huruf A terkait dengan tindak pidana yang mengandung sara dan membuat kegaduhan. Nah, ini poin yang menurut hemat kami setelah konsultasi ke kawan-kawan cyber, memang ada delik pidana di situ. Nah, kemudian yang ditanya, siapa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Nah, laporan ini barang tentu yang memproduksi film. Jadi pihak-pihak yang memproduksi sebuah film ini dapat dimintai klarifikasi untuk menjelaskan terkait dengan produksi yang dia buat. Siapa itu? Barang tentu terkait dengan produsernya, sutradaranya, dan seterusnya. Supaya ini bisa diklarifikasi dan tidak membuat kegaduhan di publik. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sedang berjalan. Beda halnya yang disampaikan rekan saya terkait dengan kasus cyanida. Itu sudah inkrah, maka dibikin sebuah cerita supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang di kemudian hari. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum final dan masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibingkai dan terus-menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik dalam hal ini instansi kepolisian. Itu poin terkait dengan delik pidananya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pasal 31 Undang-Undang Perfilman, yang mana pemerintah bisa melakukan tindakan hukumnya untuk menarik kembali peredaran film tersebut. Karena bagaimanapun juga film itu sudah diasumsikan membuat kegaduhan, sehingga memang tidak relevan kalau film itu sehingga dibiarkan. Maka penting dua lembaga ini, baik pemerintah maupun penegak hukum, untuk supaya mengklarifikasi para orang-orang yang memproduksi film tersebut. Nah, memang hari ini setelah kita konsultasi ke kawan-kawan cyber, perlu memang untuk dilakukan penjelasan. Karena bagaimanapun juga ada tahapan, salah satunya menyampaikan keberatan kepada lembaga sensor. Nah, itu akan kita lakukan setelah dari sini. Mungkin nanti besok atau lusa kita akan menyampaikan lembaga sensor untuk meminta pendapat dia. Jadi ada undang-undang perfilman dan ada lembaga sensor. Namun sedikit perdebatan bahwa film ini tidak disiarkan dalam TV, tapi disiarkan dalam movie bioskop. Maka ada penafsiran di sini. Apakah lembaga penyiaran berwenang untuk melakukan tindakan hukum ketika film itu belum terbentuk dalam perfilman lewat televisi nasional? Karena ini masih dalam bentuk bioskop movie. Nah, ini sedikit perdebatan di dalam, sehingga diputuskan harus ke Dewan Komisi Penyiaran dulu untuk melihat duduk persoalannya, apakah mereka memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam film bioskop itu ataukah sebatas TV nasional. Nah, dua poin ini yang kami sampaikan karena memang tidak ada yang mempersoalkan terkait dengan produksi film ini. Tapi barang tentu kami sebagai elemen masyarakat ini menyampaikan pesan ini. Jadi ke depan jangan sampai suatu produk film mempengaruhi kebijakan hukum sehingga membuat narasi yang tidak produktif di media. Bukan ditolak, kalau Dumas sudah kita sampaikan, kalau Dumas kan aduan masyarakat itu bisa dikembangkan kalau memenuhi dua alat bukti. Nah, dua alat bukti setelah komunikasi itu memenuhi unsur terkait dengan delik pasal 28 ayat 2 itu Undang-Undang ITE untuk pasal 45 kan yang ancaman 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Bang, tapi lembaga sensor sendiri sudah meloloskan, artinya kan film ini layak. Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Maka penting bagi kami untuk minta penjelasan ke mereka. Ketika mereka menjelaskan ini layak filmnya, tidak ada hal-hal yang dilanggar, dengan ada jawaban itu saja, maka kami punya kewenangan hukum, legal standing, dasar hukum untuk mengajukan laporan ke Baris. Jadi hanya perlu saja. Kayak film ini kan ingin menunjukkan ini cerita kisah nyata dan meminta keadilan. Nah, ini gimana, Bang?
menanggapi hal ini? Ya dalam konteks itu kita sepakat, kita setuju dan kita dukung ada keadilan hukum, ada transparansi hukum demi kemanfaatan hukum bagi masyarakat berdasarkan teori hukum itu kita setuju. Namun kan hukum itu dia merdeka ya. Penegak hukum merdeka, kemudian apalagi dunia kehakiman merdeka. Mereka melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Apapun dengan membuat sebuah narasi. Karena bagaimanapun juga kasus hukum ini kan masih berjalan, belum ingkrah. Tiba-tiba dibuat sebuah narasi seolah-olah ini ada hal yang di luar konteks penegakan hukum, sehingga membuat narasi yang di luar dari proses penegakan hukum, sehingga membuat hal ini menjadi gaduh di masyarakat. Ini yang mau kita hindarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih besar di kemudian hari. Nah, sama halnya juga dengan proses hukum yang berjalan, beda halnya kalau seandainya sudah ingkrah, sehingga tidak ada lagi upaya hukum, maka bebas untuk melakukan menafsirkan. Maka memang penting untuk diklarifikasi supaya penegakan hukum ini betul-betul dia tidak ada intervensi sama sekali. Bayangkan kalau ini dinarasikan bisa begitu besar sehingga aparat penegak hukum merasa tertekan dan dia menangkap orang sembarangan. Banyak yang salah tangkap pengakuan dari para tersangka. Nah kalau itu dilakukan sehingga teman-teman penyidik mungkin tanda kutip terkesan lambat untuk melakukan penegakan hukum, sehingga dengan ada intervensi publik kemudian mereka melakukan penegakan hukum secara sembarangan dan akhirnya ada pengakuan orang yang salah tangkap dan sebagaimana, itu kan menjadi hal yang sangat tidak produktif ya, karena bagaimanapun juga kan dia harus betul-betul melakukan penegakan hukum sesuai dengan bukti dan fakta. Nah kalau digiring seperti ini maka betul-betul tidak baik. Semua orang ditangkap untuk memenuhi hasrat asumsi publik sehingga semua orang menjadikan tersangka. Ini kan tidak baik. Kalau itu diteruskan ya bisa jadi semua orang menjadi korban gitu ya.